Ya, atau sakit. Misal kata gara-gara sakit sampailah pitam kepala dia, sampai pitam pingsan, batal wudu. Pitam saja kalau masih sadar-sadar tak batal wudu. Nah, kadang-kadang pitam tu masih sadar tak batal wudu, tapi kalau pingsan, batal wudu. Jadi mabuk menghilangkan akal, batal wudu. Apa yang dimaksud mabuk? Muntah-muntah karena naik kendaraan. Itu dalam pengertian kita pun mabuk. Kalau sebatas muntah, tak ada masalah. Tapi kalau gara-gara mabuk tu, mabuk perjalanan, hilang akal dia sampai pingsan, pingsannya itu batal wudu. Bukan sebatas mabuknya. Jadi mabuk yang bagaimana batal wudu? Minum khamar. Tak sengaja. Tak tahu dia kalau ini khamar, pikirnya susu. Terminum dia, hilang akal dia, mabuklah dia, batal wudu. Tapi kalau sengaja menghilangkan akal dia, sengaja dia menghilangkan akalnya dengan minum khamar, wudu tak batal. Boleh faham ni? Ya, kita tak senantiasa bersama ini. Jadi kalau kita faham, boleh nanti disampaikan kepada yang lain. Baik. An-naqidus tsani, yang membatalkan yang kedua, zawalul aqli, hilang akal atau hilang kesadaran. Walahu asbabun, dan baginya beberapa sebab. Minha, diantaranya an-naumu, tidur. Ngantuk tak hilang akal dan tak batal wudu. Ya, ini tidur. Apa tidur? Wa haqiqatuhu, dan sebenarnya tidur itu adalah istirkhaul badani, mengendorkan saraf badan. Wa zawalu syu'urihi, dan hilang kesadarannya. Wa khafa'u kalami man indahu, dan tidak mengerti perkataan orang yang di sisinya. Itu tidur. Jadi kalau kita tidur, itu saraf badan kita enak, habis bangun sedap. Jadi saraf kita yang tegang itu, jadi kendor dia balik. Maka kalau bangun tidur, badan segar. Dan hilang kesadaran, orang tidur tuh hilang kesadarannya. Apa namanya itu kalau cakap-cakap sedang tidur? Ngigau. Orang ngigau itu nggak sadar. Ada nggak orang ngigau pergi belanja ke pajak? Ada. Ada nggak orang ngigau mandi dia? Ada. Ada nggak orang ngigau makan dia sampai kenyang terus tidur balik? Ada. Besok waktu bangun ditanya, nggak ada katanya. Mana ada? Kau dusta kau, fitnah kau. Al-fitnatu asaddu minal qatl katanya. Al-fitnatu asaddu. Suka-suka dia lah cakap. Kan? Kau fitnah, mana ada aku tadi malam makan katanya. Mana ada aku tadi malam mandi. Kau fitnah aja fitnah. Ini ada CCTV kata gitu. Oh. Kan CCTV kan? Coba dulu. Abjad bahasa Indonesia. Nomor 1. A, B, C. Jadi CCTV. Ini gitu. Iya kan? Rupanya ada CCTV kita. Itu nampak kau tuh bangun tidur. Pergi ke pajak. Kau bangun tidur mandi. Kau bangun tidur makan sampai kenyang. Habis tidur. Kau bilang pula kami fitnah. Kau bilang pula al-fitnatu asaddu. Kan? Itu namanya zawalus syu'ur. Hilang kesadaran. Ya, hilang kesadaran. Jadi orang tidur itu kendor saraf badan dan hilang kesadaran, khafa, tak ngerti. Khafa itu tersembunyi, tak ngerti perkataan orang di sampingnya. Itu tanda orang tidur. Kalau dia masih ngerti, itu namanya nu'as. Apa nu'as? Ngantuk. Walaysa fi ma'nahun nu'asu.
tiadalah ngantuk pada maknanya tidur. Tidur lain, ngantuk lain. Karena kalau ngantuk, kesadarannya tak hilang. Orang ngantuk itu kesadarannya enggak hilang. Kalau ngaji gini ngantuk dia. Bisikkan. Coba bisikkan sebelahnya. Itu ada pembagian uang 10 juta. Langsung dia, enggak ngantuk dia. Langsung sadar. Apa artinya? Dia tidak hilang kesadarannya. Masih dia dengar cakap orang di sebelahnya. Ini tidak disebut tidur, maka wudunya tidak batal. Okey. Fa innahu la yanqudul wudu'a bi kulli halin. Sesungguhnya tiada batalkan oleh ia ngantuk akan wudu bi kulli halin, dengan segala keadaan. Jadi ngantuk tak batal wudu. Apa tanda ngantuk? Masih dengarnya lagi orang kiri kanan, masih sadar lagi dia. Ya. Wa dalilun naqdi bin naumi, dalil batal wudu sebab tidur. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ainani, dua mata. Wika usahi, pengikat dubur. Faiza apabila namatil ainanin talaqal wika'u, apabila tidur dua mata, terlepaslah ikatan. Faman nama, maka siapa saja tidur, falyatawadda, hendaklah ia berwudu. Ingat ya, jadi aku dah tertidur tadi belum? Kau dengar enggak cakap orang? Dengar. Masih sadar enggak lagi tadi? Tercium enggak bau-bau masakan rendang tadi? Masih. Berarti belum tidur. Kenapa? Karena belum zawalus syu'ur. Kalau tidur dia zawalus syu'ur. Kita buat situ aroma masakan yang paling lezat pun tak tercium lagi sama dia. Yang ada malah dia tidur. Bahkan ada orang saking nyenyaknya tidur, ketika kita tinggalkan dia, kita berkumpul ramai begini, ketika kita tinggalkan, tidurnya tetap aja. Enggak sadar-sadar dia. Kadang dibangunkan pun tak terbangun. Itu baru namanya tidur. Ya, kalau macam kita, itu ada bahasa di tempat kita, terlayang. Kadang-kadang sebut telayang. Jadi bukan dia tidur. Sedang-sedang gitu, itu ada pembagian nasi bungkus tuh. Masalah. Sedap nih, bangun sedap, nasi bungkus. Gitu dia bangun, mana? Nanti 10 tahun lagi, kata. Nipu kau, katanya. Tidur kan. Ya, tapi ada yang tidur betul. Tidur, duduk begitu tidur sampai selesai kita mengaji, tak ada bangun dia. Kita tak tahulah, tak ada buruk sangka di dalam dia. Boleh faham? Tidur dari ngantuk, tidur istirkhaul badani wa zawalus syu'uri wa khafa'u kalami man indahu. Tidur itu mengendurkan saraf badan, hilang kesadaran, tak faham cakap orang. Hadis tadi rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa dzakarahu Ibnu Sakani fi sunanihil ma'thuratis sihah. Hadis tadi riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan menyebutkannya oleh Imam Ibnu Sakan di dalam kitab beliau Sunan Ma'thur yang sahih. Ya. Apalah makna hadis Rasulullah bermula kedua mata adalah pengikat dubur, apabila tidur keduanya terlepaslah ikatan, oleh kerana itu siapa saja yang tidur maka berwuduklah ia. Apa makna? Wa ma'nal hadisil yaqadatu wika'ud duburi.
Dan pengertian hadis itu adalah jaga. Arti jaga ni tak tidur. Ini namanya kita sedang jaga ni. Yaqadhah. Ya, yaqadhah. Kita sedang jaga yaqadhah wal yaqadhah tu. Kita sedang yaqadhah ini, yang sedang jaga ini. Makna hadis jaga atau tidak tidur adalah wika'ud duburi, pengikat dubur. Sangkinkan terikatnya dubur ketika kita yaqadhah, Mamat kata ada orang mau buang angin pun sanggup dia tahan duburnya. Itulah menunjukkan bahwasanya kesadaran itu masih ada, maka tak batal wudu. Sebab dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i, keluar angin batal wudu. Fa idza nama zala dhabtu, apabila tidur lepas ikatan. Itulah dia tak sadar lagi. Ya. Itu maka bahaya itu kalau orang menyupir kendaraan tapi dia ngantuk. Sebab kalau dia masih ngantuk, baiklah, dia masih ngantuk, baiklah, masih bisa. Tapi kalau sempat dia sedang ngantuk-ngantuk, jatuh tertidur. Waqa alaihi naumu. Tertidur, tahap. Ini bahaya kendaraan. Bahaya kendaraan. Kena hilang kesadaran, tak bisa lagi. Ya? Baik. Wa yustasna ma idza nama mumakkinan maq'aduhu minal ardi 'ala sahihi. Lau kana mustanidan ila syai'in bihaitsu lau zala lasaqata. Dan dikecualikan, maknanya tak batal wudu. Sesuatu perbuatan apabila ia tidur tetap maq'aduhu, pantatnya, minal ardi, dari lantai atau di lantai, ala sahih, menurut pendapat yang betul. Lau kana mustanidan ila syai'in, seandainya ia bersandar kepada sesuatu, bihaitsu lau zala lasaqata, sekira kalau sesuatu itu tadi digeser, lasaqata, dia terjatuh, saking nyenyaknya. Itu tak batal. Karena tempat duduk dia masih tetap. Duduk dia gitu. Bersandar. Kalau sandaran itu ditarik, dia terjatuh. Itu tak batal. Ya. Dimaafkan oleh agama. 5 rawa Anasun radhiyallahu anhu qala, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, kana ashabu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanamuna, adalah sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidur, summa yusalluna, kemudian mereka sembahyang, wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu. Rawahu Muslimun, hadis meriwayatkan akannya oleh Imam Muslim. Ya, duduk begitu. Bagi kita laki-laki ini sering terjadi. Ya, kita laki-laki kadang pas khutbah Jumat tidur. Mula khutbah, mula khatib tu khutbah, kita masih kuat lagi, tengah jalan mata pun tertutup, tertidur. Ibadallah, katanya, terbangun dengan sendirinya. Habis khutbah. Khutbah kita tak dengar. Tak apa, tak batal wudu. Kerana patut diyakini papan pantat dia tidak naik-naik. Bahkan kadang-kadang sudah berdiri kita pun, sudah qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, kita udah naik, dia belum terbangun juga. Mungkin dia mimpi jadi raja mungkin. Dia sedap dalam mimpi itu tak terbangun. Kita guit lah.
Guit pun tak ada bangun juga. Dah lama baru terbangun. Bangkit dia. Ada tak batal wuduk? Boleh faham insyaAllah? Tapi kalau pas menunggu khutbah itu, misal lah, dia duduk paling belakang, tertidur, sampai selonjor, sampai geser sana, sampai geser sini. Mamat kata dalam tidurnya bermimpi sambil cakap pula dia. Enak kali lah memang. Waktu kami pergi ke... ini dah jelas batal wuduk. Jangan bilang tak ada. Perempuan tak merasakan. Kami laki-laki merasakan nikmat kali tidur waktu solat Jumat tu. Betul apa betul? Maka perempuan-perempuan ini, banat kalau mau tahu tidur ternikmat, hadir solat Jumat. Itu umumnya rata tidur. Makanya dalam kitab-kitab fikih itu ada disebutkan khatib hendaknya memegang tongkat tangan kiri, pedang tangan kanan. Jadi kalau ada yang tidur, tokokkan kepala. Tapi nggak mungkin lah kan. Awak tokokkan kepalanya, langsung lapornya polisi, kena HAM katanya. HAM, hak asasi manusia. Tapi dalam fikih begitu. Saya tak faham apa fungsi tongkat ini. Saya lama baca kitab tu. Tangan kanan pedang, tangan kiri tongkat. Apa? Mungkin. Ini mungkin sajalah, saya tak tahu. Manfaatnya untuk ketok mimbar tu. Jadi yang tidur bisa terbangun. Bangun. Kan terbangun semua. Bangun deh. Saya rasa begitu, tapi saya tak pasti. Karena kan di ulama tidak menjelaskan apa fungsi daripada pedang dan tongkat itu. Ini saya baca-baca. Karena umumnya kalau salat Jumat tidur itu. Ini Banin tidur tak kalau salat Jumat? Jangan pura-pura. Muka kalian ni Ustaz dah tahu dah. Tukang tidur. Kalian kalau salat Jumat di mana? Al-Husain kan? Apalagi Al-Husain. Sedap tidur situ. Anginnya kencang. Khotibnya suaranya lembut. Assalamualaikum. Awak makin mantap lah tidur ya kan? Ambil sap paling belakang, angin sepoi-sepoi datang. Lama saya berpikir agak-agaknya, tapi tak pasti. Karena kitab tak jelaskan. Mungkin tongkat itulah fungsinya. Kalau diketok, macam setelah dah ketok, orang terbangun semua. Yang tunduk, gini. Mungkin, tapi tak pasti. Kita tak boleh mengarang. Cuma Ustaz menduga begitu. Adapun pedang fungsinya seperti komandan perang. Sebab khatib Jumat itu bagaikan seorang komandan perang. Jadi gagah dia menyemangati kita untuk bela agama. Kira-kira begitu. Ya. InsyaAllah faham. Zada Abu Dawud. Abu Daud menambahkan keterangan hadis tentang sahabat yang tidur tadi. Hatta sehingga takhfiqa, bergerak-gerak ru'usuhum, kepala mereka. Jadi tidurnya tu itu namanya takhfaqa. Khafiqa yakhfaqu. Ada pernah nengok orang itu? Kadang-kadang saya sampai kasihan. Ya, jangan diketawai. Tak boleh, nanti entah kecil hati dia. Tapi kalau kita udah tahu orangnya ni bangsa tak kecil hati, tak ada masalah. Malah kadang-kadang kita ambil garam. Ustaz di rumah, kadang istri Ustaz tidur. Ustaz bilang sama anak Ustaz, kita ambil garam yuk, kita ambil garam. Kami ambil garam, kami taruh ke mulut istri saya. Biar aja gitu. Itu kita kerjai. Kadang Ustaz sedang tidur, dipoto orang tu. Orang tu pula bekerja sama. Anak Ustaz sama istri Ustaz dipoto orang tu. Dah lama baru Ustaz tengok. Kan foto ya. Iyalah. Itu kan mangap juga kata orang. Iya kata awak gitu. Di rumah tangga tu jangan serius-serius. Dia mesti seluruh-seluruh. Dah. Dulu Ustaz waktu sebesar-besar orang nih. Tak tahu Ustaz. Ini bukan jahat. Bukan jahat. Tapi nakal.
Beda. Kalau jahat tuh menurut, kalau nakal ini biasa. Kalau besar-besar kalian ini nggak nakal, nanti udah tua nggak banyak cerita kalian. Tapi kalau nakal enak, banyak cerita wah kan. Dulu waktu besar-besar kalian ini lah, maksudnya ada kawan tidur di masjid. Kami kalau Ramadan tuh biasa sampai dekat subuh baru pulang. Dekat subuh baru pulang. Jadi kawan tidur. Apa akal? Kami ambillah sapu. Tahu sapu? Helai sapu tuh. Bulunya, cabut. Kami lintaskan di mukanya. Kan gatal tuh. Wah, pukulnya. Nanti buat gitu. Biar kena marah kalian sama Ustaz Raju. Dah. Sekali, 2 kali. Kami biarkan aja. Cuma nasib dulu nggak ada handphone. Kalau ada handphone kami rekamnya itu. Apa pukul mukanya. Itu nakal biasa. Tapi ada yang lebih sedih lagi. Ambil korek api. Tahu? Bakar korek api. Yang hitamnya itu kita tekan gini, biarkan campur TG. Apa TG? TG. Taruhkan gitu di kulit dia, kita bakar. Nanti kan pedih kulit dia, ambil. Kita pun pura-pura duduk diam ngaji tadarus pura-pura. Kan? Itu biasa, tapi jangan melampau. Kalau sampai melampau cedera orang nggak boleh ya. Nanti udah besar macam Ustaz kan bisa cerita, tapi kalau nggak ada kayak gitu apa mau ceritakan? Diam, apa pengalaman kau masa kecil? Nggak ada. Dari rumah ke masjid pulang, rumah masjid pulang, rumah masjid pulang. Kesudahan malaikat Raqib Atid nyatatnya bosan. Ini aja kerja orang nih. Dah. Boleh paham? Baik ya. Sekamar berapa banat? 6. Banin? 6. Ada 7? 8 ada? Hajab jadikan pepes. Kan? Biasa, Ustaz dulu gitu kami sekamar berapa orang? 7 orang. Rame kali ya? Biasa. Dah. Goyang kepala. Itu tak membatalkan. Karena masih dianggap belum hilang akal. Kita pun kadang sebut tuh, apa tuh? Telayang-layang, istilahnya telayang-layang. Itulah istilah. Tak apa. Contoh bagi kami seumumnya, sembahyang Jumat. Kalau perempuan Ustaz tak tahulah. Mungkin pas pengajian atau mungkin apa, tak tahu. Karena kita tak, tapi kalau Ustaz ngisi pengajian mama-mama, ada juga itu yang ngantuk-ngantuk. Ada juga pas ngaji mama-mama ngantuk. Di sudut pula dia. Udah di sudut, selonjor pula. Makin sedap dia tidur. Tapi tak berani Ustaz negur. Maklum orang tua-tua kan. Tidur, Allah mati Ustaz. Sodopnya lah ma'ani. Ya, ada juga sekali-sekali. Oke, faham insyaAllah. Ingat kunci tidur yang membatalkan papan tuh. Bila naik dia, sebelum kita bangun batal. Tapi kalau serentak dengan bangun atau setelah bangun tak batal. Terlentang batal. Jom kita teruskan. Wa anna dzalika ala ahdi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rijalu isnadihi kulluhum siqatun. Dan bahwasanya itu mana? Itu tidur kemudian sembahyang tanpa berwudu, dijelaskan oleh Imam Abu Daud, bergerak-gerak terangguk-angguk kepala mereka ala ahdi, pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, warijalu isnadihi, dan para periwayat hadis itu. Itu ajalah untuk memudahkan arti bagi kita. Kalau diartikan secara literik, warijalu isnadihi, dan orang-orang penyambungnya, maknanya dari Rasulullah ke sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in, para ulama seterusnya. Ini namanya rijalu isnad, kulluhum, semuanya siqatun, dipercaya. Jadi hadis ini sahih. Ya, apalagi yang bisa membatalkan wudu? Wa minha, dan di antara penyebab hilang akal itu, ay min asbabi zawalil aqlil irma'u wal jununu wassukru,
Di antara penyebab hilang akal al-irma, pingsan. Pingsan. Ya, pingsan. Wal jununu, gila. Dan yang semakna dengan gila. Minta izin Ustaz, janganlah kita merendahkan orang, Ustaz pun tak ada maksud. Semakna dengan, bukanlah gila ya, semakna dengan pingsan, Allah, epilepsi. Orang epilepsi itu semakna dengan pingsan. Karena saat kumat penyakit dia, mak kata dia hilang kesadaran itu. Kenapa tak dimasukkan sini, tapi itu masuk, maka wuduknya batal. Sawan tahu sawan? Sawan tu ya lebih kurang sama dengan epilepsi lah. Ada masa-masa kumat dia, hilang fikiran dia, jatuh. Orang tak tahu. Jadi dia kalau sedang tidak kumat penyakitnya macam biasa, sehat bagus begini. Tapi nanti kalau sedang kumat penyakitnya bisa tiba-tiba menggeletar, jatuh, pingsan. Tentu pihak medis lah yang mengetahui ABCD-nya tentang ini. Kita tak tahu sama sekali. Kita hanya tahu hukumnya saja. Nah, jadi masuklah di dalamnya epilepsi, gila, wasukru, mabuk. Mabuk yang dimaksudkan, ingat ya, bukan mabuk muntah-muntah karena jalan darat. Itu dalam pengertian bahasa kita mabuk, tapi dalam fikih bukan itu. Maksudnya akalnya hilang. Bukan disengaja. Sengaja dia minum khamar supaya hilang akalnya, wuduknya tak batal, tetap. Tetapi yang dimaksud tak sengaja dia, hilang akal dia, wuduk dia batal. Mungkin saja itu terjadi. Apalagi maaf, cara sekarang ini khamar makin canggih. Bentuknya kita tengok macam air biasa, tapi ternyata mampu dia menghilangkan akal. Bahkan wangi. Bahkan wangi. Khamar-khamar yang harga mahal tu wangi. Dan bening, bersih. Fabriknya pun bersih. Tapi walau bersih dia tetap haram. Ini hati-hati nih. Perempuan, laki-laki hati-hati. Ya, nanti kan tak selamanya di Birrul Walidain. Ada masanya ini menjadi alumni Birrul Walidain, kemudian bergaul ke sana kemari. Kita minum saja, hati-hati. Boleh jadi itu khamar. Kita tak tahu, minum, mabuk, tak berdosa, hilang akal, wuduk batal. Tapi kalau sengaja dia menghilangkan akalnya supaya wuduk batal, wuduk tak batal. Ya. Wa hadhihi nawaqidu lil wudu'i, dan ini pembatal wudu bi kulli halin, dalam segala hal. Jadi mabuk, gila, irma, ini membatalkan wudu. Terusnya sebelum dibaca kitab seterusnya, Ustaz mau ingatkan sama kalian ini, bandin banat, jangan stres pikiran. Ya. Jangan dikira itu hal yang mudah. Ustaz dah bagi tahu kepada kita, syukuri seluruh nikmat Allah. Syukuri apapun. Jangankan bilang nanti berat kali masalah hawa, lucu. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kita punya masalah, masih ada orang yang lebih berat dari kita masalahnya. Ingat ini, karena kalau stres pikiran kita, nanti tingkat lebih jauhnya namanya depresi. Kalau sudah depresi, itu bisa gila. Ustaz tak tahu. Tiba-tiba dia ada duduk di depan rumah Ustaz. Dulu bukan yang sekarang. Apa? Ustaz tak tahu, tanya sama bini Ustaz lah. Bini Ustaz dapat dari tetangga-tetangga, rupanya ada masalah dia. Maka kepada kita yang laki-laki, yang perempuan, hati-hati. Ustaz tetap bagi tahu kita, apapun ceritanya masih lebih besar lagi nikmat Allah kepada kita. Tetap ada masalah, tetapi nikmat Allah masih lebih besar. Khawatir kita dari stres ke depresi, depresi nanti jadi gangguan jiwa.
Rajin dia sembahyang. Rajin kali. Bahkan dia aktivis dakwah. Tetapi naudzubillah, begitulah sudah lewat terjadi. Dihabisinya nyawa anaknya. Dijejernya di kamarnya, ditutupnya pakai bantal. Meninggal. Padahal dia, kalau perkara tutup auratnya bagus sekali lah, baca Qurannya bagus, ngajinya bagus, semuanya bagus. Tapi depresi, pikirannya berat. Ustaz mau bagi tahu kita semua, banin maupun banat, nikmati apa yang Allah berikan. Jangan hirau pada apa yang tak ada sama kita. Yang ada sama kita tuh kita syukur. Alhamdulillah. Kenapa? Muka kau cemberut aja, meremut muka kau. Aku lebih dulu jadi pelajar di Birrul Walidain ini. Sampai sekarang belum keluar. Tapi si fulanah belakangan dia masuk, sekarang udah keluar. Udah hafal dia 30 juz. Cemana lah aku ini. Kok gitu? Ini pangkal setan masuk nih. Ini pangkal setan masuk. Ya udah dia, kita. Apa yang bisa kita buat? Kita buat. Yang banin pun begitu. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Takut nanti kita seperti yang di kitab. Boleh paham insyaAllah? Ya, jangan susah-susah. Nah, mari kita teruskan. Jadi, ighma, pingsan. Wal junun, gila. Was sukru, mabuk, pembatal wudu. Li'anna nauma idza kana naqidan. Karena bahwasanya tidur apabila adalah ia membatalkan wudu, fahadhihi aula. Maka yang tiga-tiga ini, pingsan, gila, mabuk, aula, lebih utama lagi dalam membatalkan wudu. Sedangkan yang lebih rendah saja batal wudu, apalagi yang lebih tinggi, maka batal wudu. Pahamkan dulu nih. Sedangkan yang rendah tidur, sesungguhnya kalau orang tidur akalnya tidak hilang. Sesungguhnya sehat masih, sarafnya masih bagus. Cuma hilang kesadaran, batal wudu. Apalagi kalau memang sarafnya rusak. Lebihlah batal wudu. Yang bawah saja batal, apalagi yang atas. Yang ringan saja batal, apalagi yang berat. Ini namanya aulawiyah. Contoh, di Al-Quran itu hanya diharamkan kita mengatakan kepada orang tua kita, dan itu hukumnya haram. Tidak ada larangan di Al-Quran memukul orang tua, menendang orang tua, memaki-maki orang tua. Nggak ada larangan di Al-Quran. Yang ada larangan mengatakan saja. Kita kata mengatakan yang ringan saja dilarang, apalagi yang berat. Oke, ingat ini. Sedangkan mengatakan yang ringan saja dilarang, apalagi yang berat. Oke. Tertidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, kesudahan tidak mengerjakan sembahyang subuh. Perhatikan, tertidur itu sengaja atau tak sengaja? Tak sengaja. Begitu bangun Rasulullah diperintahkan Allah qada sembahyang. Tak sengaja diperintahkan qada sembahyang. Itu yang ringan. Apalagi yang berat, yaitu sengaja. Sedangkan nggak sengaja disuruh qada, apalagi sengaja. Ini cara berpikir usul fikih. Sedangkan tidur yang tak sampai rusak akal, hanya hilang kesadaran, batal wudu. Konon lagi yang gila, yang pingsan, ini nanti namanya mafhumul muwafaqah aulawiyah. Nah, belajar usul fikih nanti ya. Li'anna zuhula inda hadhil asbabi ablagu minan naumi. Karena bahwasanya az-zuhul, hilang akal, inda hadhil asbabi, pada sebab-sebab ini, ablagu, lebih berat, minan naumi, daripada tidur. Ya, yuk kita teruskan.
Far'un, cabang masalah. Idza nama, apabila ia tidur, mumakkinan maq'aduhu, tetap pantatnya minal ardi, di lantai. Fazalat, kemudian terangkat ihda aliyataihi, salah satu dari dua papan pantatnya, anil ardi, dari lantai. Macam mana itu? Tidur dia gini. Gini ya, kayak gini. Tidur dia terangkat. Macam mana nih? Tadi sudah saya jelaskan, maka kita baca sajalah. In kana qabla intibahihin taqadha wudu'uhu. Jika adalah terangkat papan pantatnya sebelum dia terbangun, batal wudu'nya. In kana ba'dahu fala yantaqidu. Jika adalah terangkat papan pantatnya itu ba'dahu, setelah bangun, fala yantaqidu, tak batal wudu'nya. Wa kadza in kana zawalu ma'ahu. Begitu juga tiada batal wudu'nya in kana zawal, jika adalah terangkat papan pantatnya itu ma'ahu, beserta terbangun, mantibah, tak batal. Boleh faham sampai sini? Pelajar sekalian, boleh faham insyaAllah? Oke. Jadi kalau terangkat, aku ragu terangkatnya tadi sebelum bangun apa pas bangun apa udah bangun. Batal enggak aku nih? Au syakka, atau dia ragu terangkatnya setelah bangun atau sebelum bangun. Fala yantaqidu wudu'uhu, tidak batal wudu'nya. Tidak batal wudu'nya kalau ragu, ya. Li'annal asla baqa'ut taharati, karena pada dasarnya masih tetap suci. Perhatikan pelajar sekalian, dia sudah berwudu, macam kita inilah berwudu. Tah kenapa kita tak tahu sedang mengaji begini, tertidur dia. Berarti tidurnya dalam keadaan suci apa batal wudu? Suci. Begitu bangun, ragu. Ya, aku terangkat papan pantatku setelah aku bangun atau sebelum bangun? Kalau sebelum, batal wudu. Kalau setelah, tak batal wudu. Mana nih ragu gini? Ingat, tadi dia tidur dalam keadaan suci tidak? Suci. Maka kalau ragu begini tak ada kepastian, dipandanglah ia tetap dalam keadaan suci. Boleh paham nih? Boleh paham? Aku tadi sudah buang angin belum? Dah buang angin belum? Dia udah berwudu nih, sudah berwudu. Cuma belakangan ragu, dah buang angin belum? Dah buang angin belum? Jawabnya belum, karena nggak ada pasti. Nggak ada pasti ya. Aku tadi dah makan belum? Dah makan belum? Dah makan belum? Jawabnya cepat kali bilang belum ya. Udah. Tidak, belum. Udah bayar utang belum? Dah bayar utang belum? Dah bayar utang belum? Jawabnya ya, kalau hukum agama tuh ambil yang asal semula dia, yang asalnya itu ambil. Kita pinjam barang kawan, dah ku balikkan belum. Asalnya itu asalnya. Meskipun nanti dalam hukum tuh ada namanya istisna, pengecualian, tapi dasarnya inilah dia. Saya tadi tidur dalam keadaan berwudu. Setelah bangun saya ragu. Papan pantat saya terangkat sebelum saya bangun apa sesudah? Kalau sesudah tak batal, kalau sebelum batal. Ragu saya sebelum sesudah. Ragu. Ambil. Tak batal. Karena asal-asalnya orang ini dalam keadaan suci. Oke ya. Ini yang Ustaz tadi sebut, tidur telentang. Walau nama, dan kalau ia tidur ala qafahu, di atas tengkuknya. Mulsiqan, menempel maq'aduhu, pantatnya bil ardi, di lantai. Intaqadha, batal wudu'nya. Maksudnya tidur telentang, batal wudu'nya. Apalagi telungkup.
makin tak ada lah untuk mengendalikan cincin dubur itu. Lepas saja dia, itu batal wudu, ya. Walau kana mustasfiran bi syai'in intaqadha aidan 'alal madhab. Sekalipun ia mustasfiran, memakai cawat. Kalau cara kita cawat ni pakaian dalam, underwear. Underwear. Cak tengok tulisannya itu kan. Sekalipun memakai pakaian dalam, mustasfiron bisyai'in itu kalau artinya hal keadaan ia memakai cawat sesuatu. Sesuatu itu dipakai sebagai cawat, bahasa Indonesia asli. Cawat tu pakaian dalam kita, pakaian dalam apa-apalah, ya. Intaqadha aidan 'alal madhab. Batal juga wudunya menurut madhab. Kecuali, minta izin saya, ini perkembangan pengetahuan manusia. Sebelum sampai kepada apa yang saya jelaskan. Tidak satu dua orang buang angin, anginnya bau. Tetapi Ustadz tidak membuktikan, hanya membaca berita secara internet. Ada dimakan pel. Jadi kalau kita buang angin, wangi aroma anginnya. Itulah kemajuan pengetahuan manusia. Tapi Ustaz belum membuktikan, hanya baca informasi saja. Jadi angin kita yang keluar tak bau lagi, wangi. Nah, mungkin saja satu masa. Ini jangan dipandang buruk. Ini ilmu pengetahuan semuanya. Ada alat yang berfungsi menutup dubur selama tidur. Entah apa-apalah, kita mana tahu. Ini semua ilmu berkembang. Para pelajar sekalian, jangan tertutup pikiran kita. Ya, dulu tak terbayang kita ada kendaraan bermotor menggunakan energi listrik. Tak terbayang itu. Tapi sekarang sudah mulai banyak menggunakan energi listrik. Dulu tak terbayang kita matahari ini bisa menghasilkan energi listrik. Ternyata sekarang sudah umum. Ini mau hati-hati. Jadi kita tak tahu, boleh jadi satu masa ada alat yang entah bagaimana boleh diletakkan di dubur atau di sekitar dubur, sehingga kalau kita tidur, angin tak keluar. Bisa saja begitu. Nah, kalau perhatikan cakapku, kalau 100% alat itu sudah lulus uji dan memang terbukti, dipakailah oleh seseorang muslimkah muslimahkah, kemudian dia tidur telentang atau tidur telungkup, tak batal wudu. Karena ada alat yang sudah dibuktikan secara ilmiah mampu membantu saraf kita mengendalikan menutup cincin dubur. Ini hati-hati nih. Ilmu terus berkembang. Jangan tertutup pikiran kita. Makruh menyembelih hewan kurban malam hari. Itu kita fikih. Makruh. Dijelaskan oleh ulama takut tersalah karena gelap. Ditambah orang-orang fakir miskin kalau malam sudah sunyi tidur. Tapi sekarang tidak. Bahkan ada lampu yang amat sangat terang. Kalau kita berada di dalam ruangan itu dihidupkan lampu, tadi tak sadar kita padahal sudah jam 3 pagi. Saking kan terangnya. Satu. Yang kedua, malam pun sekarang macam siang. Rame. Dulu ingat saya kalau belanja ke pajak tu pagi sampai tengah hari. Habis tengah hari dah kosong. Sekarang malam pun ada orang belanja. Dulu kalau makan lontong tu pagi. Siang dah tak ada sarapan. Sekarang malam pun ada. Namanya LM. Lontong malam. Ada. Jadi berubah terus. Berubah terus. Pikiran kita mesti terbuka. Jadi mungkin saja satu masa ada teknologi itu, entah apa cara, tak tahulah kita membantu saraf kita mengendalikan cincin dubur, sehingga yang tertulis di sini tak berlaku lagi. Di sini tidur telentang, batal. Telungkup apa lagi? Tak ada kendali dia. Tapi kalau ada alat itu, bisa membantu dan sudah uji verifikasi secara ilmiah dibuktikan oleh para ahli 100% terbukti, maka hukum ini tak berlaku. Sehingga telentang pun kita, telungkup pun kita, maaf saja kalau tidur kita naik pun papan pantat kita tak batal wudu.
Tapi jangan ngarang ya. Ini jangan ngarang. Dia mesti kuat dalam uji ilmiah. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna Syafi'iyah, bahwa Imam Syafi'i wal ashabah, dan ulama-ulama madhab Syafi'i, qalu, berpendapat, yustahabbul wudu'u minan naumi, disunatkan berwudu sebab bangun tidur, walau yakin tidak batal. Macam tadi contohnya kami laki-laki tidur waktu khutbah Jumat. Bagus, tak ada masalah tidur rapat begini, bergerak apa semua tidak. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, dan seterusnya. Dia pun terbangun. Dah, kalau memang sempat, pergilah berwudu. Apa hukum berwudu? Saat ini? Saat terbangun dari tidur tadi? Sunat. Aku malaslah berwudu. Berwudu kau bro. Jangan bertekak. Jangan bertekak. Sebab apa? Hukumnya sunat. Wudu dia masih ada. Aqalu yustahabbul wudu'u minan naumi. Wa in kana mumakkinan maq'adu minal ardi. Sekalipun tetap papan pantatnya di lantai. Apa hikmah? Atau apa kira-kira alasan? Lil khuruji minal khilafi. Karena kita ingin keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Wallahu a'lamu. Wallahu a'lam. Tengok. Ini supaya paham nih. Ada pendapat dalam fiqih bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian surah Al-Fatihah. Dengar-dengar cakapku ini, supaya kita terbiasa menikmati perbedaan pendapat, jangan berkelahi. Ada pendapat dalam fiqih Bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian Al-Fatihah. Si imam meyakini Bismillah bukan bahagian dari Al-Fatihah. Sehingga kalau dia sembahyang tak pakai Bismillah, sembahyangnya sah tidak? Sah, karena dia meyakini Bismillah bukan bahagian dari Al-Fatihah. Tapi si makmum semuanya, atau sebahagian besarnya, meyakini Bismillahirrahmanirrahim bahagian dari Al-Fatihah. Sehingga kalau tak baca Bismillah, Al-Fatihah tak sah. Sembahyang pun tak sah. Bapak yang meyakini Bismillah bukan bahagian Al-Fatihah, dia jadi imam. Perhatikan, dia jadi imam. Andai dia tak baca Bismillah, sah tidak salat dia? Sah, hanya bagi dia. Tapi bagi si makmum, tak sah. Kalau begini nanti jadinya berantem aja kita. Maka imam perlu rendah hati. Baca sajalah Bismillah. Sebab bagi si imam, walau dia yakin Bismillah bukan bahagian dari Al-Fatihah, kalau dia baca Bismillah, solatnya tak batal. Maka supaya jangan ada terjadi kekacauan di masjid tadi, lebih baiklah dia baca Bismillah. Bagi dia solatnya tak batal, makmum pun aman. Tapi kalau dia tak baca Bismillah, solat dia sah. Makmum kacau. Tak sah sembahyang imam ini. Kata, jadi ramai kacau. Maka itulah kata Imam Syafi'i. Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tidur tak ada cerita. Mau tetap atau tak tetap papan pantatnya. Kalau tidur begitu terbangun, wajib wudu. Ada pendapat begitu. Tapi Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidur tetap papan pantatnya tak batal. Tapi ulama yang lain katakan mau tetap mau tak tetap batal wudu. Karena itu Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i katakan ginilah supaya jangan marah orang itu. Kira-kira begitu bahasanya. Tak ada begitu beliau bilang. Ini saya ingin mengajak kita untuk damai-damai. Kira-kira begitu. Jadi begini aja. Kalau kalian tidur,
papan pantat kalian terangkat tak terangkat, begitu bangun sunat berwudu. Jadi kalau mereka berwudu, kata ulama yang batal, udah berwudu orang nih. Kata ulama yang tak batal, sudah berwudu juga. Tapi kalau dia bangun tidur tak berwudu, kata ulama yang tak batal, tak batal. Kata ulama yang batal, batal. Akan jadi banyak perbedaan pendapat nanti. Maka perlulah kita saat itu ikut hukum sunat. Tak apa, awak bukan nggak mau berwudu, tapi dingin kali awak rasa. Udah tak apa-apa. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Tapi hukumnya sunat. Pandai-pandai kita dalam menyikapi perbedaan pendapat. Jangan berkelahi. Mesti pakai ilmu. Oke? Faham sekarang nih? Ya, yang membatalkan wudu, tidur tidak tetap duduknya dan hilang akal. Tidur tidak tetap duduknya dan hilang akal. Penjelasannya panjang tadi, ya. Ini pengantar untuk minggu depan. Walamsur rajulil mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghaira mahramin fil asahhi. Bersentuhan kulit laki-laki, perhatikan perkataan kulit. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa lapi. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa lapi, ghaira mahramin, bukan mahram. 3. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa lapi, bukan mahram, batal wudu. Jadi kalau bukan kulit boleh, contoh rambut. Jadi laki perempuan bukan mahram. Kalau mahram tak ada masalah. Laki perempuan bukan mahram, kan? Sama ada si laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Pegangnya rambut begini, tak batal, bukan kulit, tak batal. Janganlah nanti dibilang, ya ngapain pula pegang-pegang rambut. Janganlah bilang gitu, kataku nanti mana tahu lewat di situ gajah, kan bisa juga, kata awak. Di rambutnya lewat gajah, mau diambil, kan bisa aja. Masa gajah di rambut? Bisa aja, kataku. Ini. Artinya kalau membantah itu mesti yang rasional. Oke? 2, gigi. Si laki-laki dipegangnya gigi si perempuan. Nggak ada kerjaan. Tak batal wudu. Atau si perempuan pegangnya gigi si laki-laki. Tak batal wudu. Ngapain pula pegang-pegang gigi? Ya bisa aja dia dokter gigi, pasiennya perempuan, bukan mahram. Bentar dulu ya bang, katanya. Tak batal wudu. Kulit. Jadi yang bukan kulit tak batal. Tanpa lapi. Kalau ada lapi tak apa. Si perempuan pakai lapi, sentuh laki-laki tak batal. Ya, kulit. Terusnya kulit tanpa lapi bukan mahram. Kalau mahram tak batal wudu. Mahram artinya yang dilarang untuk nikah. Itulah akan datang kaji kita insyaallah. Meskipun ini tetap khilafiyah. Saya harus katakan dari awal-awal khilafiyah. Tapi yang ini akan kita jelaskan akan datang nanti ya. Boleh faham insyaallah. Oke ya, sampai sini dulu insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, doa yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hamdan. Qabbalallahu minkum.